Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Kepada yang terhormat Ibu Anggia Epitarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Ramajati Santoso, Alika Istiqomah, Dita Priyatnasari, Nengsi, dan Dewi Marhama. Oke, pada slide ini ada klien berbakat. Anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa adalah anak yang secara signifikan memiliki atau mempunyai IQ 140 atau lebih. Potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, atau olahraga. Nah, banyak istilah yang dapat dipakai untuk menyebut anak berbakat. Di antaranya ada anak unggul, anak berkemampuan istimewa, anak superior, anak jenius, dan masih banyak lagi sebutannya. Secara konseptual, pengertian anak berbakat juga berkembang dari tahun ke tahun. Yang pertama, anak berbakat adalah anak yang ditunjukkan dengan kemampuan tingkat kecerdasan atau kemampuan umum di atas rata-rata. Konsep ini diperkuat dengan teori bahwa kemampuan individu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kemampuan khusus dan kemampuan umum. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan, atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus. Dalam paradigma baru, ABK berarti anak yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis keterbakatan. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik atau bahasa. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan atau pemikirannya. Selanjutnya ada kecerdasan logika, matematika. Kecerdasan ini mencakup kemampuan seseorang dalam berpikir induktif dan deduktif. Berpikir menggunakan aturan logika, memahami dan menganalisis pola-pola angka dan perhitungan. Selanjutnya ada kecerdasan ruang atau visual spatial. Kecerdasan ruang adalah kemampuan seorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dengan ruang. Dapat disebut juga dengan kecerdasan imajinasi. Selanjutnya ada kecerdasan musik, adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal di sekelilingnya. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama. Anak-anak dengan kecerdasan musik tinggi cenderung sangat menyukai mendengarkan nada dan irama yang indah. Selanjutnya ada kecerdasan gerakan badan. Adalah kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam dan kemampuan untuk memahami serta menghargai dampak perbuatan terhadap alam. Selanjutnya ada kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan, temperamen, keinginan, mood, dan tujuan orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Kecerdasan ini seringkali disebut dengan kecerdasan sosial. Selanjutnya ada kecerdasan intrapribadi atau cerdas diri. Adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap dirinya sendiri, mengenali atau memahami berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya,
dan bertanggung jawab atas hidup pribadinya. Selanjutnya ada jenis-jenis ABK. Yang pertama itu ada tunanetra atau gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Selanjutnya ada tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya ada tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun pada masyarakat umum. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu mengalami kelainan anggota tubuh, gerakan, atau cacat yang menetap pada alat gerak, seperti tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya ada tunagarita. Kebetulan kami kemarin melakukan observasi di YPLB dan bertemu anak-anak tunagrahita tersebut. Adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Selanjutnya ada cerebral palsy. Gangguan atau hambatan karena kerusakan pada otak sehingga mempengaruhi pengendali fungsi motorik. Selanjutnya ada gift. Adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Selanjutnya ada autis. Adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Selanjutnya ada Asperger. Secara umum performa anak Asperger hampir sama dengan anak autis, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Namun, gangguan pada anak Asperger lebih ringan dibandingkan dengan anak autis. Selanjutnya, yang ke-10 ada Rest-Diosdar. Adalah jenis gangguan dengan perkembangan yang masuk kategori ASD. Selanjutnya ada Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau ADHD. Terkadang lebih dikenal dengan istilah tersebut, yaitu hyperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara terus-menerus. Selanjutnya ada lamban belajar atau slow learner. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Selanjutnya anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu anak tersebut secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan matematika. Selanjutnya, karakteristik klien berbakat. Biasanya, anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif. Mereka biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Lebih berani mengambil resiko, tetapi dengan perhitungan, daripada anak-anak pada umumnya. Nah, maksudnya dalam melakukan sesuatu yang bagi mereka amat berarti, penting, dan disukai, tidak terlalu menghiraukan kritik atau ejekan orang lain. Meskipun tidak merasa takut untuk membuat kesalahan dan mengemukakan pendapat mereka, walaupun mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Nah, kemudian di sini ada 20 ciri keberkatan dilihat dari 4 aspek, yaitu ciri kemampuan belajar, ciri kreativitas, ciri pelibatan diri, ciri kepribadian. Ciri-ciri keberbakatan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, daya tangkapnya cepat. Yang kedua, memiliki kecerdasan tinggi. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Lalu kritis, pemikiran kritis dan logis, kreativitas, memiliki keingintahuan yang besar. Selanjutnya, berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat. Lalu aktif
sering bertanya dengan tepat. Kemudian memiliki inisiatif, memiliki tanggung jawab terhadap tugas, tekun, teratur dalam belajar, teliti, memiliki ambisi untuk berprestasi, mempunyai rasa percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya kepribadian mantap, taat pada peraturan, dan sopan dalam bersikap. Selanjutnya ada karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak, ataupun merasakan. Jadi karakteristik anak berkebutuhan khusus adalah ciri khas yang dimiliki oleh anak-anak yang pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan. Nah, yang pertama ada karakteristik dari anak dengan keterbelakangan mental. Nah, secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal. Dari penggolongan IQ-nya saja, mereka dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keterbelakangan mental ringan, yaitu IQ 55-69. Selanjutnya, keterbelakangan mental sedang, IQ 40-54. Selanjutnya, keterbelakangan mental berat, IQ 25-39. Kemudian keterbelakangan mental sangat berat, IQ di bawah 25. Dengan derajat keterbelakangan mental yang berbeda itu, maka tingkat dari layanan dukungan buat mereka pun menjadi berbeda pula. Selanjutnya, secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Pertama, perilaku beradaptasi pun ada mengalami gangguan terutama dalam hal komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, menikmati waktu senggang, kesehatan keselamatan, kemampuan mengarahkan diri, fungsi akademis, dan keterlibatan di masyarakat. Secara emosional, mereka sering kali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi. Selanjutnya, secara fisik dan medis, biasanya tidak ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Selanjutnya, karakteristik gangguan perilaku emosi. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalani hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Yang selanjutnya ada karakteristik tunaganda. Perilaku-perilaku yang dapat dianggap bahwa anak tersebut mengalami gangguan tunaganda. Yang pertama, kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Nah, di sini banyak yang tidak dapat berbicara. Bila ada komunikasi, mereka tidak merespon. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisik terbelakang. Sebagian besar anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Contohnya tidak dapat berjalan. Yang ketiga, sering mempunyai perilaku aneh dan tidak bertujuan. Contohnya seperti menggosok-gosok jari ke jalan, melukai diri. Yang keempat, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Nah, contohnya tidak dapat mengurus diri sendiri, misalnya makan, berpakaian. Yang kelima, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Selanjutnya ada karakteristik gangguan kesulitan belajar. Nah, yang pertama, anak mengalami kesulitan membaca. Seperti perkembangan kemampuan membaca terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah, hasil tulisannya jelek, sulit menulis dengan lurus. Yang kedua,
anak mengalami kesulitan berhitung, seperti sulit mengoperasikan bilangan, sering salah menghitung dengan urut, sering salah membedakan angka, sulit membedakan bangunan-bangunan geometri. Selanjutnya, layanan BK yang tepat bagi klien berbakat dan berkebutuhan khusus. Di sini ada model sekresi. Meskipun model pelayanan terhadap ABK dengan sekresi ini sesekali konselor menyerahkan pendidik atau secara langsung melatih dan melibatkan siswa ABK di sekolah khusus untuk turun ke masyarakat. Namun, di sini tentunya menggunakan beberapa teori konseling terhadap ABK dan pendekatan-pendekatannya. Selanjutnya ada model kelas khusus. Nah, di sini tidak sedikit orang tua dari ABK yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum, yang mana anak-anak akan mendapatkan pelayanan yang benar-benar sama dengan anak non berkebutuhan khusus lainnya. Yang selanjutnya ada home visit. Nah, di sini demi menjangkau pendidikan yang layak kepada seluruh anak, model kunjungan ini juga diperlukan dalam mencapai anak-anak yang cemerlang. Nah, di model ini lebih ditujukan untuk daerah-daerah yang susah dijangkau, semisal di daerah pegunungan, daerah yang dipisahkan dengan hutan, sungai, dan laut. Baik, di sini terdapat pendekatan-pendekatan konseling terhadap ABK. Yang pertama ada pendekatan individu, yang kedua ada pendekatan tingkah laku, dan yang ketiga ada pendekatan realitas. Pendekatan individu terdapat istilah yang sangat familiar, tak kenal maka tak sayang. Kalimat sederhana yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika pertama kali bertemu, yang mana ingin membina hubungan yang lebih hangat ataupun harmonis, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun panjang. Pendekatan individu ataupun pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana ketika konselor menggali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Dalam pelaksanaan di atas dapat dilakukan kepada klien secara langsung maupun menggali informasi kepada orang tua ataupun walinya agar informasi dapat tersalurkan dengan baik. Dan yang kedua, di sini ada pendekatan tingkah laku. Pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dasar klien, konselor dapat meneruskan aktivitasnya dengan berbagai macam aktivitas motorik, yang mana nantinya menghasilkan sebuah laporan melalui aktivitas ataupun tingkah laku klien. Namun, di hal lain, secara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan secara individual gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Jadi, ini merupakan cara kedua ketika langkah pertama tidak dapat ataupun kurang maksimal ya. Dan yang ketiga, di sini ada pendekatan realitas. Terapi realitas adalah suatu model aktif, direktif, dan didaktif. Penekanannya pada perilaku sekarang, bukan pada sikap, wawasan, sesuatu yang lalu, ataupun motivasi ketidaksadaran. Menurut Corey 1996. Pendekatan ini adalah pendekatan secara singkat yang dilakukan terhadap konselor terhadap klien. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor terhadap klien. Di slide selanjutnya terdapat hasil observasi yang telah kami lakukan di SLBBCD Nusantara yang diketuai langsung oleh Bapak Sujono pada tahun perintisannya 1989. Oke, melipir langsung ke deskripsi karakteristik klien. Klien yang kami temui pada SLBBCD Nusantara memiliki karakteristik tunagrahita, mampu didik, dan mampu latih. Mampu didik dapat dikatakan adalah suatu kondisi dari seorang anak di mana anak tersebut jika ditinjau dari potensi-potensinya, terutama dari potensi intelektualnya atau kognitifnya,
akan mampu mengemban pendidikan atau pengajaran yang diberikan kepadanya. Seorang anak yang mampu didik pada umumnya juga mampu latih. Namun, pada siswa yang mampu latih adalah anak yang kemampuan inteligensinya sekitar 25 sampai 50. Hanya mungkin diberi latihan untuk menguasai keterampilan tertentu dan untuk mengurus dirinya sendiri. Anak mampu latih jika ditinjau dari kapasitas kognitifnya atau potensi inteligensinya kurang mampu jika diberikan beban pendidikan atau pengajaran berupa pengetahuan-pengetahuan yang kompleks. Anak dalam kategori ini membutuhkan pendidikan yang bersifat konkret dan dapat dikerjakan dalam pola yang sama dan berulang. Contohnya menyulam seperti itu. Jadi keterampilan-keterampilan. Waktu dan tempat observasi. Observasi ini kami lakukan pada hari Selasa 21 November 2023 yang bertempat di SLBBCD Nusantara yang terletak di Jalan Sempu 1, nomor 7 sampai 8, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Di sini ada siswa bernama Rido. Ia termasuk anak yang mampu latih. Ketika disuruh menulis namanya sendiri, ia merasa kebingungan dan bengong. Alhasil, ia hanya menulis 2 huruf yang seharusnya tertulis Rido menjadi HD. Nah, siswa yang kedua bernama Haidar. Ia termasuk anak mampu latih juga, memiliki masalah keterbatasan berhitung dan membaca. Yang ketiga, ada anak yang bernama Wahyu, memiliki masalah tidak mau diperintah untuk melakukan sesuatu tanpa adanya diberi contoh terlebih dahulu atau mampu latih. Yang terakhir, siswa bernama Duta. Ia termasuk anak mampu didik, mengulang kalimat ketika berkomunikasi, namun masih bisa menjawab pertanyaan dasar. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien. Pada saat pendekatan klien tersebut, termasuk tunagrahita ringan dan berat, jadi kebutuhan klien adalah memerlukan layanan pendidikan khusus dalam proses pembelajarannya di sekolah. Nah, mereka membutuhkan bimbingan dan program yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar mereka memiliki masa depan yang cerah, sama seperti anak pada umumnya. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama dari segi akademik, kondisi proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan mengendalikannya melalui kegiatan mengingat, menelaah, memahami, menilai, bernalar, membayangkan, dan berbahasa. Ada salah satu anak yang bernama Haikal. Ia cerdas dalam menangkap sesuatu hal dan cepat mengingat. Yang kedua ada dalam bidang non-akademik. Keterampilan berkaitan dengan minat dan bakat, terampil menguasai alat musik. Ada seorang anak yang bernama Haikal, tuna dasar, ia pandai bernyanyi, dan Adit pandai bermain keyboard piano. Dalam bidang olahraga, terdapat siswa yang unggul dalam olahraga bulu tangkis. Baik, yang selanjutnya adalah layanan bimbingan konseling yang tepat diberikan. Yang pertama, layanan penguasaan konten atau PKO. Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu, baik sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Jadi, di dalam layanan penguasaan konten harus terdapat suatu konten atau kemampuan atau kompetensi tertentu yang dibelajarkan kepada siswa, dan diharapkan siswa mampu menguasai konten tersebut secara matang. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data.
konsep, proses, hukum atau aturan nilai, persepsi, aksi, sikap, dan tindakan. Dengan penguasaan konten, siswa diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Oleh sebab itu, layanan konten juga bermakna suatu bantuan kepada individu agar menguasai aspek-aspek konten tersebut secara inteligensi. Yang kedua, layanan bimbingan sosial pribadi, di mana layanan yang memberikan tantangan dan pelatihan terhadap anak berkebutuhan khusus terhadap lingkungan dan pribadinya. Layanan ini merupakan bimbingan yang melatih bagaimana agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Bahkan, tidak hanya anak berkebutuhan khusus, hampir semua manusia di dunia ini membutuhkan waktu dan proses untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Terlebih bagi anak berkebutuhan khusus yang menumbuhkan effort yang lebih dari biasanya. Bisa saja hal-hal yang menghambatnya adalah pengalaman sebelumnya di tempat lain, minder dengan kekurangan fisiknya, atau memang secara mental anak tersebut terjadi pelambanan. Selain itu, layanan ini juga menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam berkomunikasi dan melakukan kontak serta melatih kepekaan indera-indera tubuh yang masih berfungsi sebagai bekal pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotornya. Yang selanjutnya, ini ada kendala yang dihadapi oleh pengunjung. Yang pertama, tidak adanya surat kunjungan dari kampus dikarenakan mengurus surat dari kampus membutuhkan waktu 3 hari kerja dan keterbatasan waktu dalam observasi. Yang selanjutnya, kendala dalam mencari tempat observasi yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya ada hal yang baik yang dapat diambil. Dengan adanya kunjungan ini, kami mendapatkan pengalaman yang begitu berharga, seperti mengenal tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana menyikapi siswa berkebutuhan khusus, dan membuat hati kami tersentuh untuk lebih ditingkatkan lagi rasa syukurnya. Oke, selanjutnya simpulan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, meskipun mereka terlahir dengan memiliki kekurangan yang ada, namun anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kemampuan potensi yang luar biasa jika dikembangkan. Karena pada dasarnya adalah setiap orang mempunyai potensinya masing-masing ketika ia dilahirkan ke dunia ini, bahwa dalam tingkatan pendidikan, anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang optimal seperti anak normal lainnya. Hanya saja pendidikan dan pelayanan mereka berbeda dari anak normal biasa. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka mempunyai potensi yang harus dikembangkan secara optimal dan secara khusus, agar mereka juga dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak normal dalam segala hal. Walau sebagian dari mereka juga terlihat seperti anak normal, namun mereka tetap memiliki sejumlah kekurangan. Berbagai kekurangan dan kelemahan itu tidaklah membuat mereka putus asa dan kurang bersemangat dalam belajar. Terbukti, dari hasil observasi ini, anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai semangat, potensi, dan motivasi yang luar biasa untuk belajar, mendapatkan pengetahuan baru, bersosialisasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya, serta mengikuti proses pembelajaran dengan serius sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan yang mereka butuhkan. Oke, baik, sekian pemaparan dari hasil observasi kelompok 1 mengenai anak berkebutuhan khusus. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Usipku menafsir bita kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.